Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada bab 2 yaitu usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas usaha terlebih dahulu. Nah, apa itu usaha? Ketika kamu mendorong sebuah meja dan meja itu berpindah, apakah itu dikatakan usaha? Ya, itu dikatakan usaha. Ketika kamu mendorong sebuah meja dan meja itu berpindah, dikatakan sebuah usaha. Namun, ketika meja itu tidak berpindah, maka itu tidak dikatakan sebuah usaha. Jadi, usaha itu apa? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda berpindah searah dengan arah gaya. Nah, syarat terjadinya usaha adanya gaya dan perpindahannya yang searah. Artinya, jika kamu mendorong sebuah, misalnya seperti ini, jika kamu mendorong sebuah meja ke arah kanan, maka perpindahan meja tersebut juga akan ke arah kanan. Nah, jadi jika ada gaya dan perpindahannya yang searah, maka itu dikatakan sebuah usaha. Tetapi ketika contohnya ada seorang anak menjinjing ember dan anak tersebut melakukan gaya yang arahnya ke atas. Lalu anak tersebut berjalan ke arah depan, yang arah perpindahannya tidak sama dengan arah gaya tadi. Ini kan tegak lurus kan? Ini arah gayanya ke atas dan perpindahannya ke depan atau ke samping. Maka ini dikatakan usahanya 0. Kenapa usahanya 0? Karena arah gaya tidak sama dengan arah perpindahannya. Contohnya lagi ketika kamu mendorong sebuah tembok. Ketika mendorong tembok, apakah tembok itu berpindah? Tidak kan? Nah, itu dikatakan usahanya 0. Nah, usaha itu dilambangkan dengan W. Jadi, rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. Nah, jadi karena usaha itu erat kaitannya dengan gaya dan perpindahan, maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. W adalah usaha yang satuannya Joule, dan F adalah gaya yang satuannya Newton, dan S adalah perpindahan yang satuannya meter. Nah, agar kamu lebih mudah menghafal rumusnya atau memahami rumusnya, ketika ditanya, kan kalau ini kan ketika W-nya yang ditanya. Bagaimana ketika F-nya yang ditanya, gayanya yang ditanya, atau perpindahannya yang ditanya? Nah, kamu bisa memakai cara seperti ini, cara segitiga seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. W itu adalah F kali S. W di atas dan F di bawah, S di sini. Artinya di sini ada kali. Ya. Jika yang ditanya W yaitu usaha, maka rumusnya F yang di bawah ini ya, F dikali S. Nah, jika yang ditanya F, kamu tutup F ini. Jika yang ditanya F atau gaya, maka rumusnya W per S. W per S. Seperti itu ya. Nah, jika yang ditanya S, kamu tutup yang S. S adalah perpindahan. Jika yang ditanya perpindahan, berarti rumusnya W dibagi F. Nah, seperti itu. Ini agar kamu lebih mudah untuk mencarinya, menghafal rumusnya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Seorang anak mendorong benda dengan gaya sebesar 450 N. Gaya sebesar 450 N. Apabila benda tersebut bergerak sejauh 20 meter, maka berapa usaha yang dilakukan? Nah, kita buat diketahuinya terlebih dahulu.
diketahui ya. Apa saja yang diketahui? Ada gaya yang bekerja sebesar 450 N. Gaya adalah F sebesar 450 Newton. Nah, apa yang diketahui lagi? Apabila benda tersebut bergeser sejauh 20 meter, bergeser sejauh 20 meter. Artinya apa? Artinya adanya perpindahan. Perpindahan to S. Sejauh 20 meter. Nah, apa yang diketahui? Apa yang ditanya? Usaha. Berapa usaha yang dilakukan? Yang ditanya adalah W atau usaha. Jawab. Apa rumus usaha tadi? W sama dengan F dikali S. Ya. Jadi, kita masukkan rumusnya. W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? Gayanya berapa? 450 Newton. S-nya berapa? 20 meter. Tinggal kita masukkan saja. 450 dikali 20 meter. Yaitu 450 dikali 20 hasilnya 9.000 Joule. Nah, sekarang kita masuk kepada daya. Daya adalah besar usaha per satuan waktu. Besar usaha per satuan waktu. Daya dilambangkan dengan P. Dan satuannya adalah watt. Nah, semakin cepat seorang melakukan usaha, maka daya yang dilakukan juga semakin besar. Jika semakin cepat usaha, rumus daya adalah P sama dengan W dibagi T. Artinya daya adalah usaha dibagi waktu. Usaha per satuan waktu. Nah, kita juga bisa memakai rumus yang seperti segitiga tadi. Seperti ini ya. Kita buat segitiga. Nah, P di sini, W di sini, T di sini, di bawah. Artinya kalau ini bagi, dan yang ini kali. Kalau yang di bawah ini artinya kali. Nah, jika yang ditanya P, artinya W dibagi T. Bagaimana yang ditanya T? Kita tutup T. Jika yang ditanya T atau waktu, apa yang terlihat di sini? W dibagi dengan P. Bagaimana yang diketahui? Bagaimana jika yang ditanya W? Artinya P dikali T. P adalah daya yang satuannya adalah watt. W adalah usaha, satuannya apa satuan usaha tadi? Joule. T adalah waktu, yang satuannya
second. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Seorang siswa memindahkan meja dengan usaha 1200 Joule dalam waktu 60 detik. Berapa daya dari pendorong tersebut? Kita buat diketahui. Apa yang diketahui? Usaha sebesar 1200 Joule. Berarti W 1200 Joule. Apa lagi yang diketahui? Waktu T sebesar 60 detik atau second. Nah, yang ditanya adalah daya atau P. Kita bikin jawabnya di sini ya. Nah, apa rumus daya tadi? Jika yang ditanya itu P atau daya. P sama dengan W per T. Tinggal kita masukkan yang diketahui. Berapa W-nya? 1200 Joule. Berapa T-nya? 60 second. 1200 dibagi 60 second. Berapa hasilnya? 20 watt. Jadi, rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. Dan rumus daya P sama dengan W dibagi T. Paham ya? Nah, jika Ananda ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian dulu materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.